Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi cerdas Indonesia, siswa-siswi kelas 7. Jumpa lagi di YouTube channel Ida 2802. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ananda, untuk pertemuan kita hari ini kita awali dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Video kita kali ini masih membahas bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan materi peran tokoh-tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua tokoh yang menjadi anggota BPUPKI maupun PPKI tentu memiliki peran yang besar dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para tokoh itu merupakan putra terbaik bangsa yang mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Mereka menjadi wakil bangsa Indonesia yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa. Untuk video kita kali ini, karena keterbatasan, maka hanya membahas 6 tokoh saja. Tokoh-tokoh yang lainnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Yang pertama, Dr. Kanjeng Raden Temanggung Rajiman Widyodiningrat, yang biasa kita kenal dengan Rajiman Widyodiningrat. Beliau lahir di Yogyakarta 21 April 1879 dan meninggal di Ngawi, Jawa Timur 20 September 1952. pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang dokter yang juga merupakan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia. Peranannya dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan penting Rajiman dalam sejarah Indonesia yang sulit terbantahkan adalah pernah menjadi Ketua BPUPKI. Badan inilah yang merancang cikal bakal Konstitusi Indonesia yang bernama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, sebagai anggota PPKI. Yang kedua, Dr. Insinyur Haji Soekarno. Beliau dilahirkan dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Peranan Insinyur Soekarno dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, anggota BPUPKI; kedua, perumus dasar negara; ketiga, ketua panitia 9; keempat, merumuskan piagam Jakarta; kelima, ketua panitia perancang Undang-Undang Dasar; dan yang keenam, ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Profesor Mr. Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Lahir di Talawi, Salalunto pada 24 Agustus 1903 dan meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Peranan Muhammad Yamin dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, sebagai anggota BPUPKI; yang kedua, perumus dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleno BPUPKI
baik dalam pidato, yaitu secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, sebagai anggota Panitia 9. 4. Profesor Dr. Mr. R. Supomo, lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah 22 Januari 1903 dan meninggal di Jakarta 12 September 1958 pada umur 55 tahun. Peranan Mr. Supomo dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, sebagai anggota BPUPKI. Yang kedua, perumus dasar negara. Ketiga, ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Keempat, sebagai panitia penghalus bahasa bersama Profesor Dr. Husein Jaya Diningrat dan Haji Agus Salim. Tugas panitia penghalus bahasa ini adalah menyempurnakan bahasa dalam rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Yang kelima, Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, lahir dengan nama Muhammad Attar, populer sebagai Bung Hatta, lahir di Fort de Kock, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902, meninggal di Jakarta 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Peranan Dr. Andes Muhammad Hatta dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, sebagai anggota BPUPKI. Kedua, sebagai Ketua Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian. Ketiga, anggota Panitia 9. Keempat, sebagai Wakil Ketua PPKI. Kelima, memberi usulan tentang wilayah negara dalam sidang PPKI. Keenam, Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Disuryo, lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan meninggal di Jakarta 15 Desember 1978 pada umur 84 tahun. Peranan Ahmad Subarjo dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: yang pertama, sebagai anggota Panitia 9. Yang kedua, sebagai anggota PPKI. Yang ketiga, sebagai konseptor naskah teks proklamasi dan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau termasuk tokoh penting dalam sejarah perjuangan Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terkenal sebagai konseptor yang ikut menyumbang pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dan pada naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anandaku, inilah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, masih banyak lagi tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Baiklah Ananda, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat dan lakukanlah hal-hal yang positif. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih.